Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama Ahmad Nusayir Channel. Sekarang kita akan membahas tentang analisa mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa materi ini masih kelanjutan dari pokok bahasan pemanfaatan sumber daya alam. Materi ini sangat menarik sekali, oleh karena itu selamat menyaksikan. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan di Indonesia. Berbicara lingkungan, maka lingkungan terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah abiotik, yang B adalah abiotik, yang C adalah lingkungan sosial budaya. Abiotik, semua makhluk hidup yang menempati bumi, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang berikutnya adalah berdasarkan fungsinya. Lingkungan biotik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, yang ketiga adalah pengurai. Produsen merupakan organisme yang dapat menghasilkan makan sendiri, disebut organisme autotrofik. Sedangkan konsumen, organisme yang hanya memanfaatkan hasil yang disediakan oleh organisme lain. Konsumen disebut juga organisme heterotropik. Sedangkan pengurai merupakan organisme yang berperan menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Contohnya bakteri dan jamur. Sekarang kita akan membahas yang B. B adalah lingkungan abiotik. Berbagai benda mati dan unsur-unsur alam yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, antara lain udara, tanah, air, dan sinar matahari. Kemudian yang C adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya yang dibuat oleh manusia merupakan sistem nilai, gagasan, dan juga keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Yang berikutnya, yang kedua adalah fungsi AMDAL. Fungsi AMDAL pembangunan adalah A. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang B, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. C, memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha. Yang D adalah memberi masukan untuk penyusunan rencana, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup. Yang E sebagai masukan dengan pertimbangan yang lebih luas bagi perencanaan dan pengambilan keputusan sejak awal dan arahan atau pedoman bagi pelaksanaannya. Yang ketiga adalah manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL yang mendukung lingkungan hidup adalah A. Bagi pemerintah, B. Bagi pemilik modal. A. Bagi pemerintah. 1. Menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.
Yang kedua, menghindari pertentangan yang mungkin timbul khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lain. Yang ketiga, mencegah agar potensi sumber daya yang dikelola tidak rusak. Yang berikutnya, yang keempat adalah mencegah rusaknya sumber daya alam yang lain yang berada di luar lokasi proyek, baik yang diolah proyek lain, masyarakat, ataupun yang belum diolah. Yang berikutnya, yang B, bagi pemilik modal, atau menentukan prioritas peminjaman sesuai dengan emisinya. Yang kedua, melakukan pengaturan modal dan promosi dari berbagai sumber modal. Demikianlah penjelasan singkat mengenai AMDAL analisa mengenai dampak lingkungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas dari Ahmad Muzahir Channel.